Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Nurini dalam program Firman Tuhan untuk Menanti Roh Kudus. Dan kali ini seri keempat dengan tema bertekun dalam doa. Saudara, kita baca Kolose 4 ayat 2 bagian pertama. Ya, bagian pertama atau bagian A ya. Paling depannya berbunyi bertekunlah dalam doa. Saudara terkasih, untuk menanti pencurahan Roh Kudus, murid-murid 2000 tahun yang lalu mereka bertekun dalam doa. Saudara, kata bertekun dalam doa itu berbicara tentang berdoa selalu di dalam hati. Ya, berdoa selalu dalam hati sehingga kita mengalami yang namanya hubungan yang dekat. Mengalami yang namanya aktivasi roh, aktivasi iman, aktivasi firman, aktivasi kuasa, aktivasi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita betul-betul siap untuk menanti Roh Kudus. Kata bertekun dalam doa itu artinya terus-menerus setiap hari. Makanya ada ayat lain firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Ya, berdoa selalu. Jangan jemu-jemu berdoa. Itu sama dengan berdoalah senantiasa. Setiap waktu. Ya, saudara terkasih, kalau menanti Roh Kudus kita tidak berdoa, maka kita tidak bisa menyatu dengan sorga. Saudara, sebagai orang percaya yang rindu diperlengkapi lebih lagi, Tuhan ingin supaya kita meningkatkan jam doa kita. Dan berbicara soal jam itu setiap waktu. Tetapi ada kesempatan-kesempatan tertentu di mana kita punya yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Kesempatan itu bisa malam, pagi, siang. Saudara yang terkasih, saudara tergantung dari masing-masing kita bagaimana kita mengatur hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi tekanan utamanya adalah bertekun di dalam doa, artinya di dalam hati. Setiap kali kita berdoa, minta apa yang Tuhan rancangkan. Minta janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Minta supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja. Ya, minta supaya firman itu tergenapi dalam hati kita, dalam roh kita. Sehingga saudara terkasih, ketika kita minta supaya Roh Kudus dengan kuasanya yang tidak terbatas mengurapi kita, maka kita siap untuk menanti yang namanya kepenuhan kealahan. Saudara, berbicara menanti Roh Kudus itu bukan hanya kepada mereka yang baru pertama kali percaya Tuhan Yesus dan mau dipenuhi Roh Kudus, tetapi berbicara menanti Roh Kudus itu berbicara tentang bagaimana tiap hari kita diperlengkapi dengan roh kebenaran. Jadi menanti itu artinya selalu merindukan, mengharapkan, mendoakan yang terbaru dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya tegaskan kepada saudara yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima kepenuhan Allah melalui urapan dan pencurahan Roh Kudus, saudara betul-betul bertekunlah di dalam doa. Karena itu yang harus kita lakukan, yang harus saudara lakukan, tidak ada pilihan lain. Jaga hatimu dan jangan inginkan banyak hal dari Tuhan tentang kebutuhan dunia ini. Inginkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Ya, inginkan firman Tuhan itu bekerja, tertanam di dalam hati dan roh kita, supaya itu menjadi benih-benih doa kita. Saudara, ketika kita berdoa seturut dengan kehendak Bapa di sorga, maka Tuhan, ya, Bapa kita senang sekali untuk melengkapi kita dengan kepenuhan roh. Ya, jadi rindukan Roh Kudus hadir dalam doa-doa setiap hari, supaya senantiasa engkau diperlengkapi menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Percayalah, ketika Tuhan mengisi engkau dengan kepenuhan Allah, maka engkau menjadi alat Tuhan yang dapat dipercaya untuk banyak hal. Engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai engkau. Karena firman Tuhan berkata, kalau kuasa itu turun ketika kita menerima Roh Kudus. Saudara, ketika kita sudah percaya kepada Roh Kudus, tetapi ternyata bahwa kita kurang maksimal hidup di dalam kuasa, maka kita perlu yang namanya kepenuhan lagi. Diisi terus setiap hari. Itulah doa-doa kita. Berdoalah supaya senantiasa kuasa itu bekerja di dalam engkau. Berdoalah supaya Roh Kudus itu masuk memenuhi engkau, memimpin engkau ke dalam segala kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.